Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 201. Tuan rumah konferensi tender ini adalah Cheng Baojun dari divisi Perup Novelan, dan wakil manajer stasiun TV juga hadir. Feng Yu merasa bahwa wakil manajernya ada di sini untuk berbicara. Dia membuat pidato panjang yang tidak ada hubungannya dengan acara hari ini. Cheng Baojun menyebutkan bahwa akan ada beberapa perubahan dengan kontrak WB Novel tahun ini. Pertama, kesepakatan akan berlangsung hingga akhir Januari mendatang, terlepas dari kapan kontrak Anda saat ini berakhir tahun ini. Kedua, tingkat WB Novel akan meningkat. Ini akan meningkat rata-rata 30% dan 4 slot waktu WB Novel Feng Yu akan meningkat sebesar 50%. Ketiga, mereka yang membeli slot WB Novel tahun ini akan memiliki prioritas untuk melanjutkan dengan slot yang sama tahun depan. Ini adalah kondisi yang menarik. Tidak disebutkan bahwa itu akan sama dengan tahun ini atau kenaikan tetap dalam biaya WB Novel. Feng Yu menduga bahwa akan ada perubahan pada kontrak WB Novel tahun depan. Dia bertanya-tanya apakah pelelangan slot WB Novel akan diajukan juga. Setelah Cheng Baojun selesai berbicara, semua orang berbisik di antara mereka sendiri. Feng Yu memandang Zhong Qingxian dan bertanya, Zhong, biaya WB Novel perusahaanmu meningkat berapa? Zhong Qingxian mengerutkan kening dan menghela nafas 30%. Mengapa mereka menaikkan tarif begitu banyak? Keuangan perusahaan sudah sangat ketat dan dia masih perlu memperluas pabrik, membeli fasilitas produksi baru, lebih banyak bahan baku, Semua ini membutuhkan uang. Dia mengharapkan tingkat WB Novel meningkat tetapi 30% di atas anggarannya. 30% tidak dianggap banyak. Ketika Zhong Qingxian mendengar apa yang dikatakan Feng Yu, ia bertanya kepada Feng Yu, 30% masih dianggap tidak banyak. Berapa kenaikan biaya WB Novel perusahaan Anda? Zhong Qingxian hanya ingat berapa kenaikan biayanya dan tidak memperhatikan perusahaan lain. Feng Yu menunjukkan telapak tangannya, tidak banyak. Hanya 50%. 50% peningkatan dan Anda bilang tidak banyak. Ini adalah kenaikan tertinggi untuk biaya WB Novel tahun ini. Manajer Feng ini tidak ingin melanjutkan dengan slot WB Novel, atau dia cukup kaya untuk mengabaikan kenaikan ini. Manajer Feng, saya ingat Anda menyebutkan bahwa perusahaan Anda memiliki lebih dari satu slot WB Novel. Feng Yu menghitung dengan jarinya dan berkata, ya. CCTV 1 memiliki 4 slot WB Novel. Semua slot ini meningkat 50%. CCTV 2 memiliki 2 slot yang meningkat 30%. CCTV 3 memiliki 1 slot yang meningkat 10%. Biaya WB Novel tahun ini akan lebih dari 5 juta RMB lagi. Mata Zhong Qingxian membelalak kaget. 5 juta biaya WB Novel RMB. Lagi. Apakah itu berarti bahwa biaya WB Novelnya juga lebih dari 5 juta RMB tahun lalu? Manajer Feng, berapa banyak yang kamu habiskan untuk biaya WB Novel dalam setahun? Tidak banyak. CCTV, Stasiun TV Provinsi, surat kabar dan dukungan selebritas Total tahun lalu sekitar 10 juta RMB. Rahang Zhong Qingxian terjatuh. Hanya 10 juta. Dia berbicara seolah-olah 10 juta seperti 1000 RMB. Zhong Qingxian tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu tidak berbicara banyak ketika dia mengatakan bahwa dia bisa berinvestasi 10 juta kemarin. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Bekerja sama dengan perusahaan sekuat itu akan menjadi langkah yang baik tetapi juga langkah yang buruk pada saat yang sama. Perusahaan yang kuat tidak hanya memiliki uang tetapi juga memiliki koneksi yang kuat. Perusahaan LHH bisa mendapatkan dukungan untuk berkembang lebih cepat. Namun, bos perusahaan yang kuat cenderung ingin mengendalikan segalanya. Ada kemungkinan LHH akan diambil alih di masa depan. Dia ingin mengembangkan LHH tetapi dia tidak ingin memberikan perusahaannya. Dia ingin memiliki keputusan akhir di perusahaan. Bapak.
Zong, tunggu sebentar. Ini slot WB novel pertama perusahaan saya. Feng Yu mengangkat tangannya dan berteriak, Tai Hua Trading akan melanjutkan kontrak. Semua orang berbalik dan mencari pemilik suara muda itu. Slot WB novel ini adalah slot paling mahal saat ini. Banyak penguk novel memperhatikan bahwa itu adalah seorang pemuda berusia 20-an yang telah berteriak. Siapa bos dari trading Hua Tai ini? Kenapa dia tidak datang secara pribadi untuk acara penting seperti itu? Apakah itu putra bos? Setelah beberapa saat itu slot lain yang meningkat sebesar 50%. Feng Yu mengangkat tangannya dan berteriak, Tai Hua Trading akan terus melakukan kontrak ulang. Tai Hua Trading ini sangat kaya. Harga telah meningkat sebesar 50% dan dia mengontrak ulang lebih dari satu slot. Slot ketiga dan keempat yang meningkat 50% dipanggil berturut-turut, dan yang mengejutkan semua orang, slot itu milik Tai Hua Trading dan semua slot dikontrak ulang. Kali ini, semua orang ingat bahwa slot waktu ini menayangkan WB novel sepeda motor Song Jiang. Mungkinkah Tai Hua Trading ini adalah anak perusahaan dari Song Jiang Motorcycles? Ada total 6 slot yang meningkat sebesar 50% dan Tai Hua Trading memiliki 4 dari mereka. 2 slot lainnya juga dikontrak ulang. Efek dari WB novel CCTV ditunjukkan tahun lalu. Semua penguk novel di CCTV mendapat pengembalian tinggi. Namun, beberapa penguk novel tidak beruntung. Ada beberapa masalah dengan kualitas produk mereka, dan itu mengakibatkan mereka menderita kerugian. Sekarang tingkat WB novel meningkat, penguk novel ini tidak punya pilihan selain menyerah dan beruk novel di stasiun TV provinsi. Putaran tender pertama telah berakhir. Di sore hari, mereka akan melakukan pembayaran dan menandatangani kontrak. Besok akan bagi perusahaan yang tertarik untuk bersaing untuk slot kosong. Penandatanganan kontrak tidak sesuai dengan urutan waktu WB novel. Itu sesuai dengan tarif WB novel. Feng Yu adalah orang pertama yang memasuki kantor divisi pernovelan untuk menandatangani kontrak dengan Cheng Baojun. Kontrak akan berlangsung hingga Januari mendatang. Pada bulan Desember akan ada putaran tender lain untuk slot WB novel tahun depan. Ini berbeda dari apa yang terjadi dalam sejarah aslinya. Ketua Cheng, mengapa saya merasa bahwa CCTV menentang perusahaan saya? Mengapa tingkat slot perusahaan kami meningkat paling? Feng Yu bertanya ketika dia menandatangani kontrak. Manajer Feng, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Kenaikan tarif didasarkan pada peringkat. Slot waktu perusahaan Anda adalah semua slot waktu primetime, jadi kenaikannya adalah yang tertinggi. Lihatlah biaya WB novel CCTV 2 dan CCTV 3 Anda. Peningkatannya tidak setinggi itu. Mengutuk. Bagaimana Anda bisa membandingkan CCTV 2 dan 3 dengan saluran CCTV 1? CCTV 3 bahkan tidak disiarkan melalui satelit. Chief Cheng, peningkatan ini akan memberatkan keuangan perusahaan saya. Cheng Baojun bisa tahu bahwa Feng Yu punya beberapa permintaan. Jika Feng Yu tidak menandatangani kontrak dan dia menjual kembali slotnya ke perusahaan lain, atasannya juga akan merasa bahwa dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Manajer Feng, tolong ucapkan pikiranmu. Kita bisa membahasnya. Beberapa slot ini tidak dikontrak ulang. Saya tidak serakah. Hanya menjual 3 slot ke perusahaan saya. Feng Yu mengambil formulir yang disiapkannya di pagi hari dan menunjukkan kepada Cheng Baojun. Feng Yu telah memutari slot yang dia inginkan. Cheng Baojun memandangi sosok itu dengan mata lebar. Tidakkah Anda mengatakan bahwa kenaikan itu akan mengganggu keuangan perusahaan Anda? Anda masih ingin membeli 3 slot lagi. Bab 202. Feng Yu adalah klien terbesar CCTV, dan Cheng Baojun khawatir anak ini akan menolak kesepakatan itu. Dia hanya bisa menyetujui permintaan Feng Yu. Dia berjanji kepada Feng Yu bahwa dia akan mendapatkan 3 slot WB novel lagi. Malam itu, Zhong Qingxian ingin mengembalikan hadiah kepada Feng Yu. Dia mencari restoran yang kira-kira sejajar dengan Little Ship Hotpot. Dengan dompet hitam di tangannya, dia masuk ke restoran bersama Feng Yu.
Kali lagi dia melihat gaya memesan Feng Yu yang fantastis. Feng Yu membalik ke halaman acak menu dan menunjukkan beberapa hidangan yang tidak dia inginkan dan memesan sisanya. Zhong Qingxian benar-benar ingin meludahi wajah Feng Yu. Hanya ada kita berdua, bagaimana kita bisa menghabiskan semua makanan? Feng Yu masih memintanya untuk makan dan minum lebih banyak. Zhong Qingxian berusaha yang terbaik untuk menghabiskan semua makanan. Dia bukan seseorang yang boros. Sekitar setengah jam kemudian, Zhong Qingxian penuh. Dia melihat masih banyak sisa makanan di meja dan merasakan sakit. Dia menggunakan toilet sebagai alasan untuk meninggalkan meja untuk meja depan. Dia ingin membayar tagihan terlebih dahulu. Tuan, meja Anda sudah dibayar berlebih. Jika Anda pergi segera, kami akan memberi Anda uang kembalian. Zhong Qingxian meraih dompetnya ketika dia mendengar ini. Dia memandang pelayan itu. Awalnya, dia senang dan berpikir bahwa orang lain telah membayar tagihan mereka secara tidak sengaja, tetapi dia menjadi malu ketika dia menyadari bahwa Feng Yu telah pergi ke toilet. Sebelumnya, makan malam selama 2 hari ini dibayar oleh orang lain, dan dia malu. Feng Yu jauh lebih muda darinya, dan dialah yang mengundang Feng Yu keluar untuk makan malam. Dia merasa seperti sedang mengambil keuntungan dari seorang anak kecil. Manajer Feng, mengapa kamu membayar untuk makan malam ini? Saya telah mengatakan bahwa saya akan memperlakukan Anda. Zhong Qingxian meraih dompetnya di sakunya untuk mengembalikan uang kepada Feng Yu. Tapi setelah meraih cukup lama, tangannya masih di sakunya. Feng Yu tertawa di dalam hatinya, tetapi dia masih menghentikan Zhong Qingxian. Zhong, kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Anda bisa memperlakukan saya ketika saya pergi ke Hangzhou lain kali. Zhong Qingxian mengeluarkan tangannya dari sakunya dan berkata dengan malu-malu, terima kasih telah membayar. Waktu berikutnya harus saya perlakukan. Bapak, Zhong, kami sudah selesai makan malam kami. Bagaimana kalau kita minum teh di hotel? Zhong Qingxian berhenti sejenak. Dia tahu bahwa Feng Yu ingin berbicara tentang dia membeli saham di perusahaannya, tetapi dia tidak bisa menolak Feng Yu. Feng Yu baru saja memperlakukannya untuk makan malam yang lain, dan jika dia menolak tawaran Feng Yu, itu akan terlihat buruk baginya. Bapak, Zhong, sudahkah kau mempertimbangkan hal-hal yang kita bicarakan kemarin? Berapa banyak yang Anda butuhkan? Katakan angka apa? Feng Yu ingin menyelesaikan transaksi ini sesegera mungkin. Dalam hatinya, dia tersenyum pada dirinya sendiri ketika berpikir untuk membeli saham LHH. Manajer Feng, meskipun perusahaan saya kekurangan dana sekarang, kita masih bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi, bahkan jika saya setuju untuk membiarkan Anda membeli saham di perusahaan, saya tidak bisa memberi Anda banyak saham. Zhong Qingxian mulai memainkan trik-trik kecil. Perusahaannya memperluas pabrik menggunakan pinjaman dari bank. Dia masih berutang uang pemasoknya untuk bahan baku dan gaji pekerjanya. Dia dan 2 rekannya yang lain tidak mendapatkan 1 sen upah selama 6 bulan terakhir. Dia mengatakan ini karena dia ingin Feng Yu berinvestasi, tetapi pada saat yang sama, dia tidak ingin menjual banyak saham. Dia berharap Feng Yu setuju. Feng Yu tertawa. Karena Anda mengatakan ini, maka jangan salahkan saya jika saya mengambil alih LHH di masa depan. Tidak masalah. Tuan Zhong, berapa banyak yang Anda butuhkan dan berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya? Bagaimana dengan 5 juta RMB untuk pembagian 10%? 5 juta RMB untuk 10% saham. Itu berarti bahwa LHH bernilai 50 juta RMB setelah dikurangi pinjaman dan hutang. Perusahaan paling banyak nilainya kurang dari 20 juta. Zhong Qingxian ini benar-benar berani. Feng Yu menyipitkan matanya dan tiba-tiba tertawa. Zhong, mudah bagi saya untuk mencari tahu tentang aset perusahaan Anda. Saya kaya, tetapi itu tidak berarti saya akan menghambur-hamburkan uang saya. Saya menginvestasikan uang saya untuk menghasilkan lebih banyak uang. 5 juta RMB untuk 30% saham lebih masuk akal. Tidak mungkin, Zhong Qingxian menolak tawaran Feng Yu.
Bahkan jika dia dan dua mitranya yang lain menjual sahamnya kepada Feng Yu berdasarkan proporsi, kontrolnya terhadap perusahaan akan diturunkan, dan posisinya sebagai bos akan terancam. 6 juta untuk 30%. Feng Yu duduk di kursi dan menyilangkan tangannya dengan percaya diri. Manajer Feng, kamu. 7 juta untuk 30%. Feng Yu tidak memberi kesempatan kepada Zhong Qingxian untuk berbicara dan terus meningkatkan tawarannya. Napas Zhong Qingxian menjadi cepat. Dia tidak berharap Feng Yu bernegosiasi dengan cara ini. Siapa yang hanya akan meningkatkan penawaran tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara? Tetapi dia harus mengakui bahwa gaya negosiasi ini efektif. Setidaknya dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan hal-hal yang ingin dia katakan. Manajer Feng, jumlah saham terlalu banyak. Zhong Qingxian menenangkan dirinya dan berkata. Feng Yu tertawa, Tuan Zhong. Sepertinya itu bukan harga yang tidak Anda sukai. Anda takut saya akan membeli saham mitra Anda yang lain dan mengambil alih lehaha. Zhong Qingxian tidak malu ketika Feng Yu mengatakan apa yang ada di pikirannya. Ya, dia memikirkan hal ini. Dia telah mendirikan perusahaan ini melalui kerja kerasnya sendiri, dan karena dia kekurangan dana, dia harus mendapatkan dua temannya sebagai mitra. Ia harus memiliki wewenang penuh jika perusahaan ini. 10 juta untuk 40% saham. Ini akan menjadi tawaran terakhir saya, jangan terlalu cemas untuk menolak saya. Saya dapat memasukkan syarat dalam kontrak. Jika Anda tidak melakukan kesalahan besar, Anda masih akan menjadi perwakilan hukum, manajer umum, dan pembuat keputusan lehaha. Company emas dan uang memiliki nilai, tetapi talenta sangat berharga. Zhong Qingxian telah menggunakan modal yang sangat sedikit untuk memimpin lehaha menjadi perusahaan minuman terkemuka China dalam 10 tahun dan tetap sebagai pemimpin selama bertahun-tahun. Hanya prestasi ini saja yang layak Feng Yu investasikan padanya. Lebih jauh, Feng Yu ingat bahwa tahun ini penjualan lehaha akan mencapai lebih dari 10 juta RMB dan bahkan ada kekurangan produk lehaha di pasar. Dengan investasinya, akan ada peningkatan produksi dan angka penjualan akan lebih tinggi. Hanya wilayah timur laut yang akan menyumbang banyak keuntungan. Margin keuntungan untuk minuman suplemen kesehatan lehaha sangat tinggi. Feng Yu bisa mendapatkan kembali investasinya dalam 2 tahun, dan sisanya akan menjadi keuntungan murni. Mendapatkan bintang TV untuk menandatangani kontrak jangka panjang dipelajari dari lehaha. Dalam kehidupan masa lalunya, salah satu anak perusahaan lehaha telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan penyanyi baru yang tidak begitu terkenal. Belakangan, penyanyi ini menjadi sangat terkenal di Cina, dan lehaha masih menggunakan penyanyi ini untuk kegiatan pemasaran produknya setiap tahun. Lehaha memberi penyanyi ini paket merah untuk acara yang ia hadiri. Ketika kontrak berakhir, penyanyi ini memperpanjang kontrak, bahkan ia mendapat potongan gaji. Zhong Qingxian sangat mengagumkan dalam hal memilih produk yang tepat, memahami pasar Cina, arah perusahaan, manajemen merek, penjualan, del. Jika Feng Yu bisa menjadi mitra orang ini, dia tidak akan keberatan bahkan jika dia tidak memiliki saham pengendali di perusahaan. Akan lebih baik baginya karena seseorang yang mampu menjalankan perusahaan dan dia tidak perlu khawatir. Feng Yu perlahan minum tehnya. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa menolak kondisi yang dia tawarkan 10 juta RMB untuk 40% saham dan masih membiarkan saya menjalankan perusahaan sebagai bos. Saya juga pembuat keputusan akhir. Dengan suntikan dana ini, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan produksinya, menduduki pasar dengan cepat dan menjadi pemimpin dalam industri minuman suplemen kesehatan anak-anak. Zhong Qingxian berada dalam dilema lagi. Bab 203. Sebenarnya Tai Hua Trading tidak memiliki dana terlalu banyak. Meskipun perusahaan memperoleh banyak tahun lalu, ia juga menghabiskan banyak untuk saham. Feng Yu tidak berniat untuk mencairkan bagiannya tahun ini. Saham tidak dapat dijual, dan Feng Yu masih berutang pada bank. Setelah tahun baru Imlek, ini akan menjadi awal tahun finansial baru. Feng Yu masih perlu membayar sejumlah besar bunga.
Ini akan menyusutkan akun perusahaan lebih lanjut. Peningkatan biaya WB Novel menambah biaya Feng Yu. Tapi Feng Yu tidak khawatir. Ketika dia kembali ke Bing City, dia akan membagi biaya WB Novel berdasarkan produk. Produk perusahaan atau pabrik manapun yang diupnovelkan, mereka harus membagi biaya WB Novel secara proporsional. Ini terutama terjadi pada perusahaan mesin. Juga, teknologi Uni Soviet yang diinginkan oleh pabrik motor akan segera dibawa ke kota Bing. Teknologi ini akan membawa beberapa juta keuntungan bagi Feng Yu dan Kirilenko, dan Li Siyu akan menyelesaikan semua pajak yang dikeluarkan. Juga akan ada pendapatan dari penjualan sepeda motor. Berdasarkan kontrak dengan Li Mingde, Taihua Trading akan menyelesaikan pembayaran pada akhir bulan. Feng Yu masih bisa mengumpulkan 10 juta RMB dengan mudah. Misalnya, menggunakan dana dari Taihu Food Processing Factory. Zhong Qingxian masih belum memberikan jawaban yang pasti kepada Feng Yu, tetapi dia berjanji kepada Feng Yu bahwa dia akan memberinya jawaban dalam waktu 3 hari setelah dia kembali ke Hangzhou. Feng Yu tahu bahwa Zhong Qingxian sudah tersentuh oleh tawarannya. Feng Yu tidak banyak bicara dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sore hari berikutnya, Feng Yu kembali ke CCTV. Yang mengejutkan semua orang, Feng Yu membeli 3 slot WB Novel yang lebih mahal. Cara Feng Yu menghabiskan uangnya mengejutkan semua orang lagi. Taihua Trading telah mengalahkan semua perusahaan lain, membeli slot WB Novel paling banyak dan membayar paling banyak. Pengupnovel lainnya mengetahui bahwa Taihua Trading adalah perusahaan yang menjual pelembab angin dan hujan dan sepeda motor Songjiang. Semua produk ini adalah sapi perah. Mereka lebih kaget mengetahui bahwa pemuda ini adalah manajer umum Taihua Trading dan bukan putra bos. Ini mengakibatkan Feng Yu meninggalkan CCTV dengan tasnya yang penuh kartu nama. Beberapa perusahaan swasta dan beberapa perusahaan milik negara. Bahkan ada perusahaan asing. Feng Yu telah membawa 100 kartu nama bersamanya, dan itu tidak cukup. Feng Yu masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan di Beijing. Dia ingin mengunjungi Baldi Chen untuk melihat WB Novel yang dia filmkan untuk penggemar Wind and Rain. Pada awalnya, Baldi Chen tidak ingin melakukan pekerjaan semacam ini. Tetapi investornya untuk filmnya mundur pada menit-menit terakhir dan dia kekurangan dana. Feng Yu telah membayar 50.000 RMB untuknya untuk syuting WB Novel ini, yang juga termasuk naskahnya. Dia kemudian membayar Baldi Chen 300.000 RMB lagi untuk mendukung produk selama 3 tahun. Baldi Chen dengan senang hati menerimanya. Biaya WB Novel kipas angin listrik tidak dapat dibandingkan dengan sepeda motor. Beberapa hari yang lalu, Baldi Chen pergi ke Bing City untuk syuting WB Novel. Itu sama dengan WB Novel sepeda motor. Dia segera kembali ke Beijing setelah menyelesaikan syuting. Dia menggunakan waktu luangnya untuk syuting WB Novel ini dan menyelesaikan penyuntingan. Feng Yu menonton WB Novel di TV. Meskipun dia tahu bahwa ini akan menjadi WB Novel yang lucu dan telah menghadiri pembuatan film di tempat kejadian, dia masih tertawa ketika dia menonton versi yang diedit. Baldi Chen telah menempatkan kepalanya yang botak melalui kipas tanpa cacat dan dengan ekspresi berlebihan dan garis-garis lucu. Efek dari WB Novel itu sempurna. Kreativitas WB Novel kedua juga dipikirkan. Baldi Chen akan memakai wig dan wig itu terpesona oleh kipas yang tanpa cacat. Tapi WB Novel ini akan difilmkan pada tahun berikutnya. Dengan WB Novel ini, itu akan meningkatkan penjualan penggemar tanpa cacat. Itu adalah pilihan yang tepat untuk mendapatkan Baldi Chen. Orang Cina selalu ingin tahu tentang hal-hal baru, dan akan ada banyak orang kaya yang membeli para penggemar untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Slogan WB Novel, produk teknologi tinggi, gaya. Kenikmatan aristokrat akan memenuhi kesombongan orang-orang kaya ini. Bahkan jika hanya 10.000 unit terjual di China tahun ini, Feng Yu juga akan mendapatkan lebih dari 10 juta laba. Kembali ke kota Bing, Feng Yu mencari Li Mingde. Kontrak WB Novel CCTV akan berakhir pada bulan Mei.
Karena mereka akan melakukan kontrak ulang dan terus menayangkan WB novel, Lee Ming-de harus membayarnya. Setelah tahun baru Imlek, penjualan sepeda motor meningkat lagi. 7.000 unit terjual pada bulan Januari, dan 8.100 unit dijual pada bulan Februari. Pada bulan Maret, 10.050 unit terjual. Feng Yu berkata bahwa ini adalah efek dari WB novel. Jika mereka terus beruk novel di CCTV, penjualan akan meningkat lebih lanjut setelah tanggal 1 Mei. Seharusnya tidak ada masalah mencapai target 130.000 unit tahun ini, dan mereka bahkan mungkin mencapai 140.000 unit. Feng Yu telah mengontrak ulang slot WB novel, dan meskipun biaya WB novel telah meningkat banyak dan dia membeli 3 slot lagi, durasi kontrak hanya sekitar 7 hingga 8 bulan. Total biaya WB novel tidak lebih dari 7 juta RMB. Jumlah ini diganti oleh Lee Ming-de. Menjual kembali slot WB novel CCTV terasa sangat menyenangkan. Malam itu, Feng Yu menerima telepon dari Zhong Qingxian ketika dia bermain video game dengan Wen Dongjun. Zhong Qingxian telah kembali ke Hangzhou dan berdiskusi dengan rekan-rekannya. Pabrik mereka perlu diperluas, produktivitas perlu ditingkatkan, dan mereka masih perlu mendapatkan fasilitas baru. Semua ini membutuhkan uang. Mereka belum melunasi pinjaman bank mereka yang ada, dan mereka tidak dapat memperoleh pinjaman baru karena mereka tidak lagi memiliki aset sebagai jaminan. Sekarang, seseorang datang kepada mereka untuk menggunakan 10 juta RMB dengan imbalan 40% saham. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi Le Haha yang terbelit utang. Zhong Qingxian memberitahu mitranya tentang pro dan kontra penjualan saham ini kepada Feng Yu. Dia berkata kepada mereka bahwa mereka masih akan mengendalikan perusahaan dan Feng Yu tidak akan mengganggu keputusan operasional mereka. Dia hanya akan mengirim perwakilan keuangan untuk memeriksa rekening. Ketika mitra lain mendengar ini, mereka sangat senang mereka sudah lama menderita. Pada awalnya, perusahaan baik-baik saja tetapi kemudian, produksi mereka tidak dapat mengikuti, dan mereka menderita. Perusahaan menghasilkan uang, tetapi mereka tidak dapat memperoleh 1 sen pun karena semua uang digunakan untuk memperluas fasilitas mereka. Meskipun perusahaan memiliki masa depan yang cerah, pada saat yang sama, risikonya signifikan. Jika penjualan mereka mengalami beberapa kendala dan tidak mencapai perkiraan mereka, mereka akan kesulitan membayar bank. Sekarang akan ada 1 orang lagi untuk berbagi risiko ini dan juga menyuntikkan dana ke perusahaan. Mereka akan dapat meningkatkan output pabrik dan meningkatkan pangsa pasar. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kedua mitra selalu ingin Zhong Qingxian mencari investor. Perusahaan itu berjuang untuk tetap bertahan. Dan bahkan pemasok ingin berhenti memasok bahan baku kepada mereka. Karena semua mitra setuju untuk Feng Yu membeli saham Le Haha Company, Zhong Qingxian memanggil Feng Yu di depan mitranya. Feng Yu meminta Zhong Qingxian untuk datang ke kota Bing untuk penandatanganan kontrak. Uang sudah siap tetapi Feng Yu tidak bisa meninggalkan kota Bing. Zhong Qingxian tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Feng Yu apakah ada beberapa masalah dengan perusahaannya. Feng Yu hanya menjawab bahwa tidak ada masalah dengan Tai Hua Trading. Hanya saja dia masih perlu bersekolah. Dia tidak bisa mendapatkan cuti lagi. Zhong Qingxian. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu masih seorang siswa sekolah menengah. Seorang siswa sekolah menengah menjalankan perusahaan besar. Sungguh monster. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.